Halo sahabat Cuber. Pada tanggal 5 Agustus 1962 dini hari, telepon kantor kepolisian Birdwood, California berdering nyaring. Panggilan itu ternyata datang dari kediaman bintang film yang paling banyak dipuja lelaki kala itu, Marilyn Monroe. Pembantu Marilyn yang bernama Enrique Murray melaporkan bahwa majikannya itu sudah tak bernyawa di dalam kamar tidur yang terkunci. Sekitar pukul 4:30 pagi, petugas kepolisian tiba di lokasi. Marilyn ditemukan terkapar di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang sambil meremas gegang telepon. Menurut laporan New York Mirror, Marilyn disebut menenggak 40 tablet obat tidur. Media cetak seantero Amerika beramai-ramai memberitakan bahwa salah satu bintang perempuan termahal di masanya itu telah bunuh di usia 36 tahun. Dalam Marilyn Monroe The Biography, biografer Donald Spoto menulis bahwa kematian Marilyn dipenuhi kejanggalan. Segera setelah menemukan jenazah Marilyn, Monroe tidak langsung menelpon polisi tetapi malah memanggil psikiater Monroe yang bernama Dr. Ralph Gershon. Spoto menduga ada persekongkolan di antara keduanya. Kendati tidak terbukti membunuh majikannya, kesaksian Monroe yang berubah-ubah tentang jam penemuan jasad Monroe melahirkan berbagai macam dugaan. Pada 1982, misteri kematian Marilyn meningkat tingkat dari kasus bunuh menjadi dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan lingkaran keluarga Kennedy. Kelemahan versi resmi kematian Marilyn Monroe mempengaruhi banyak hasil, tak terkecuali di antaranya serangkaian teori konspirasi yang fantastis, penemuan plot jahat, pembunuhan yang diilhami pemerintah, dan sebagainya, tulis Spoto. Daya tarik seputar misteri kematian Marilyn seolah tak ada habisnya. Selang 57 tahun setelah kematiannya, perjalanan hidup simbol seks Hollywood ini masih saja menarik perhatian khalayak. Artikel seputar kehidupannya yang keras, kegagalan kisah asmara, hingga konspirasi kematiannya ibarat sumber tak berdasar yang selalu mengundang tanda tanya. Tidak hanya dipuji lewat foto-fotonya yang cenderung seksi dan kekanakan, Monroe juga berhasil menghipnotis para penulis untuk beramai-ramai menelurkan karya biografi tentang dirinya. Menurut catatan Newsweek, hanya berserang 24 tahun setelah kematiannya, setidaknya sudah ada lebih dari 40 buku yang didedikasikan untuk mengulik tragedi kematian, seraya memuja kemolekan seorang Marilyn. Sebagian besar buku itu ditulis oleh laki-laki. Sepanjang karirnya sebagai artis, Marilyn telah terkenal dengan peran-perannya sebagai gadis lugu berambut pirang yang dungu atau bisa disebut dumb blondes. Film-filmnya seperti Gentleman Fiver Blondes di tahun 1953, 7 Years of It tahun 1955 berhasil melambungkan sosok Marilyn yang seksi dan digilai kaum Adam. Selain itu, Marilyn juga tidak takut berfoto seksi. Sebelum menjajal keberuntungan di bidang akting pada tahun 1947, dia memang pernah berprofesi sebagai model. Pada 1949, lantaran tak punya uang untuk makan, dia bahkan berpose tanpa busana untuk kebutuhan foto kalender. Menurut Donald Spoto, kendati dibenci perempuan, sensasi Marilyn Monroe berhasil mengantarkannya ke tampuk tertinggi perfilman Amerika. Sejak 1952, dalam seminggu, Marilyn bisa menerima sekitar 5.000 pucuk surat cinta dari penggemar laki-laki dari penjuru Amerika. Tidak semua perempuan menganggap Marilyn sebagai musuh alami. 1 dari 3 biografi Marilyn Monroe yang terbit berurutan pada tahun 1986 ternyata ditulis oleh seorang perempuan. Dia adalah Gloria Steinem, jurnalis sekaligus tokoh pergerakan feminisme Amerika pada periode 1960-an dan 1970-an. Dalam karyanya itu, Steinem berhasil membuka selubung dalam kehidupan Marilyn yang sering luput dari perhatian orang, terutama para laki-laki. Dalam bukunya yang berjudul Marilyn Nurmagin, Steinem berusaha melihat sosok Marilyn dari kacamata perempuan menggunakan pendekatan feminisme kontemporer. Sebagai seorang perempuan, Steinem sendiri mengakui bahwa dirinya pernah sangat membenci Marilyn.
Pada 1953, Steinem sempat uring-uringan di dalam bioskop saat menonton Gentleman Preferred Blondes yang dibintangi Marilyn Monroe dan Jack Russell. Steinem berlantas memilih angkat kaki dari bioskop karena menganggap perilaku tokoh Lorelei yang dimainkan Marilyn sangat memalukan kaum perempuan. 30 tahun kemudian, Steinem menyesali perbuatannya itu dan mulai mencari tahu tentang Marilyn. Lama-kelamaan, Steinem mengaku posisi Marilyn sebagai korban kepuasan Hollywood. Steinem mengingatkan agar efek sosial yang ditimbulkan oleh perilaku sensual Marilyn dalam industri perfilman yang didominasi laki-laki sepatutnya mulai menjadi perhatian perempuan. Dalam bukunya, Steinem menuliskan sosok Marilyn sebagai perempuan kesepian yang terjebak dalam keriuhan kehidupan glamor California. Norma Jean, nama asli Monroe, terpaksa mengurung diri dalam balutan sosok Bahenol bernama Marilyn Monroe untuk mencari cinta dan pengakuan yang tidak pernah didapatnya semasa anak-anak. Aku menyadari bahwa aku menjadi milik publik ke dunia, bukan karena aku berbakat ataupun cantik, tetapi karena aku belum pernah menjadi bagian dari apapun ataupun siapapun. Dalam autobiografinya, Marilyn mengakui kehidupannya sebelum menjadi artis sangatlah sulit. Marilyn dan bibinya Grace sering mengantri selama berjam-jam hanya agar bisa mendapatkan sekantong roti sisa seharga 25 sen. Beberapa tahun kemudian, foto telanjang Marilyn naik ke permukaan. Agensi tersebut dinilai telah mencoreng nama baik agensi tempatnya bernaung. Mereka memaksa Marilyn untuk menyangkal bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah dirinya. Namun, Marilyn menolaknya karena ia tak merasa malu ataupun bersalah. Aku pernah muncul dalam sebuah gambar kalender. Aku ingin ketika seorang laki-laki pulang ke rumah setelah bekerja keras seharian melihat gambar ini dan berkata, "Wow," katanya belak-belakan seperti dikutip oleh Shepard dalam biografi Marilyn. Berkat sikapnya yang menjunjung sensualitas, Marilyn sering menjadi bulan-bulanan kaum perempuan. Seperti yang diungkapkan sendiri dalam autobiografinya yang tidak sempat terbit, sejak berusia 14 tahun, aku punya bakat untuk membuat para perempuan merasa kesal. Terkadang aku pergi ke pesta di mana tidak ada seorang pun yang mengajakku bicara sepanjang malam. Para perempuan akan menggerombol di pojok ruangan membicarakan watakku yang berbahaya. Mereka takut suami ataupun kekasih mereka akan memberikan tempat di atas ranjang mereka. Lanjutnya, kata Marilyn dalam autobiografinya dikutip dari Steinem,